Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mata pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata atau yang disingkat dengan P3W. Untuk itu pada pertemuan yang kelima masih melalui daring ini, kesempatan ini akan kita gunakan untuk membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyusun program perjalanan wisata atau yang dikenal dengan itinerary. Baik, yang pertama adalah persiapkan perhatian Anda. Apabila sudah semuanya siap, baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah persiapkan terlebih dahulu data objek wisata, boleh lebih dari satu objek, yang akan kita jadikan sebagai tujuan-tujuan wisata dalam kita membuat paket wisata. Nanti dalam membuat paket wisata ini kita akan membuat terlebih dahulu yang namanya program perjalanan atau yang dinamakan itinerary. Adapun untuk data-data objek wisata yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah penjelasan singkat, kemenarikannya serta gambarnya. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tepat untuk berkunjung. Kita harus cari datanya, kira-kira kapan, jam berapa waktu yang tepatnya. Kemudian yang ketiganya adalah jarak dari titik keberangkatan awal ke objek wisata yang pertama, atau dari objek wisata yang pertama menuju objek wisata yang kedua. Itu berapa jaraknya? Silakan dicari. Dan yang keempat adalah total lamanya waktu yang tepat untuk beraktivitas di salah satu objek wisata tersebut atau di beberapa objek wisata itu. Nah, masing-masing harus diketahui. Misalnya, kira-kira kalau di Tangkuban Perahu, apakah waktu beraktivitas cukup dengan 30 menit atau mungkin 2 jam? Nah, silakan nanti ditentukan. Baik, sebagai contoh saya akan jelaskan kita menggunakan objek wisata yang ada di daerah Ciwidey. Karena kita akan membuat paket wisata untuk itinerary Ciwidey Tour. Yaitu kita kumpulkan atau kita cari dulu penjelasan singkat mengenai Kawah Putih. Ya, yang pertama adalah objek wisata Kawah Putih kita pilih. Nah, Kawah Putih ini penjelasannya bagaimana? Nah, kita cari kemudian kita copy paste saja. Sekaligus dengan gambarnya juga. Kemudian selanjutnya adalah objek wisata yang kedua setelah Kawah Putih. Misalnya kita tentukan Rancau Pas. Rancau Pas itu apa? Kita cari. Apa itu kemenarikannya di Rancau Pas. Kemudian kita copy paste yang singkat saja sekaligus juga dengan gambarnya. Dan yang ketiga, kita masih cari lagi objek wisata karena kita akan cari 3 objek wisata saja untuk 1 hari perjalanan tur ke Ciwidey. Yang ketiga adalah Situ Patenggang. Ini juga sama, kita cari apa itu penjelasannya, kemenarikan dari Situ Patenggang sendiri, juga sekaligus dengan gambarnya. Nah, kemudian setelah 3 itu kita selesai mencari, dari 3 objek wisata itu kita buat grafik atau gambarnya terlebih dahulu, tata urutan perjalanan secara global. Misalnya dari awal titik keberangkatan, misalnya dari ICB, kemudian yang pertama menuju kemana terlebih dahulu. Misalnya yang pertama menuju Kawah Putih, yang kedua menuju Rancau Pas, yang ketiga menuju Situ Patenggang. Setelah itu baru kembali atau pulang ke ICB kembali. Nah, itu kita buat urutan perjalanannya melalui gambar sebagai berikut. Nah, terlihat dari mulai ICB, Kawah Putih, Rancau Pas, dan Situ Patenggang yang terakhir. Dan kita cari data mengenai jarak dari ICB ke Kawah Putih ke Rancau Pas, dan Rancau Pas ke Situ Patenggang ke ICB Pahlawan. Nah, kita sudah temukan, misalnya sebagai contoh, ICB ke Kawah Putih 50 km, kemudian Kawah Putih ke Rancau Pas 7 km, Rancau Pas ke Situ Patenggang 7 km, dan Situ Patenggang ke Pahlawan 64 km. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, baru kita mulai langkah yang kedua, yaitu kita persiapkan tabel itinerary kosong yang akan kita isi dengan perincian waktu perjalanan, penjelasan perjalanan, atau kegiatan dan penjelasan objek wisata. Yaitu tabelnya seperti ini. Kemudian setelah tabel kita dapatkan, kita juga harus mengetahui bagaimana menghitung waktu tempuh dari perjalanan misalnya ICB ke Kawah Putih. Kira-kira berapa jam nih? Maka gunakan waktu tempuh seperti rumus sebagai berikut. Yaitu waktu tempuh dalam jam sama dengan jarak dibagi
kecepatan rata-rata kendaraan. Maka nanti akan akan menghasilkan misalnya jarak dari ICB ke Kawah Putih 50 km, kecepatan rata-rata kendaraan misalnya 45 atau 50 km juga. 50 km per jam, maka 50 bagi 50 1 jam. Maka jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya dari ICB ke Kawah Putih adalah 1 jam. Kalau berangkat jam 6 sampai di Kawah Putih jam 7. Kemudian kita lanjut, ini adalah contohnya. Bagaimana menghitung jarak atau waktu tempuhnya, kemudian membuat yang namanya sedikit penjelasan dalam itinerary-nya sendiri. Kemudian remark ini adalah bagaimana kita mendapatkan untuk waktu-waktu. Misalnya kita lihat hari pertama, karena cuma 1 hari full day, maka hari pertama saja time distribution-nya adalah jam 7 sampai jam 7.30. Dari mana ini kita dapatkan? Ini hanyalah waktu berkumpul saja. Kira-kira jam 7 sampai 7.30 waktu berkumpul di ICB cukup. Nah, setelah kita rasakan cukup, maka kita tulis jam 7 sampai jam 7.30 ini adalah berada di ICB. Kemudian jam 7.30 sampai jam berapa dari ICB menuju Kawah Putih? Maka kita lihat di sini, ada perhitungannya. Jaraknya 50 km, kecepatan bisnya 45 km per jam, dibagi, maka 50 dibagi 45, 1 jam lebih 10. Maka di sini jam 7.30 kita berangkat, jam 8.36 menit kita tiba di Kawah Putih. Nah, kemudian jam 8.36 sampai jam 10:06 kita berikan waktu 1,5 jam ada di Kawah Putih. Untuk apa? Kegiatan di Kawah Putih di sini kita jelaskan. Tiba di Kawah Putih bla 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 dan seterusnya. Itu tinggal ambil dari copy paste dari penjelasan objek wisata yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Kawah Putih menuju Rancau Pas. Nah, ini sama perhitungannya seperti yang pada saat dari ICB menuju Kawah Putih. Dan selanjutnya, sehingga terakhir itu nantinya akan ketemu pada jam 15.56. Dari mana 15.56? Saat kunjungan objek wisata terakhir di Situ Patenggang. Selesai jam 15.56. Maka start dari Situ Patenggang untuk pulang ke ICB, yaitu dari jam 15.56 atau di sini adalah dari jam 14.26 sampai jam 15.56. Ini adalah perjalanan dari Situ Patenggang ke Kawah Putih. Dan di terakhirnya kita tutup jam 15.56 tiba kembali di ICB Bandung. Nah, ini ya. Jadi kita lihat dari caranya. Kita lihat panah-panah ini adalah merupakan penjelasan bagaimana kita menghitung waktunya. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini adalah bentuk tour itinerary itu sendiri. Ya, bentuknya adalah hanya ada seperti yang tadi, cuman remarknya kita hilangkan, tanda-tanda panahnya kita hilangkan, maka akan terbentuklah tour itinerary yang sudah jadi seperti ini. Oke, baik, itu saja hal yang perlu dijelaskan, tahapan-tahapan dalam membuat itinerary dengan perhitungan waktu, juga urutan dari mulai awal keberangkatan hingga pulang ke tempat pemberangkatan awal. Selanjutnya dipersilakan untuk melakukan praktek penyusunan program perjalanan wisata atau itinerary. Ya, baik, terima kasih.